jemaat Tuhan, tetap kuat, tetap sehat, tetap andalkan Tuhan, berada selalu dalam posisi yang selalu mengakui Tuhan, tidak bersandar pada pengertian, kekuatan diri sendiri, tetapi kita bersandar kepada Tuhan. Dan kita terus sedang membangun pilar yang bernama pengenalan akan Allah. Sebab umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Pemahaman kita, pengenalan kita kepada Tuhan perlu dibangun secara serius. Kita perlu menyediakan waktu, kita perlu mempelajari Alkitab, karena Tuhan, hati dan pikirannya ada di dalam Alkitab. Jadi ketika kita membaca Alkitab, kita akan bisa memahami Tuhan dengan benar. Dan pemahaman kita yang benar tentang Allah itu akan menolong kita untuk memiliki iman, memiliki ketabahan. Kita tidak mudah digoyahkan, karena kita melihat hari ini bagaimana kegelapan, kekelaman menutupi bumi, hal-hal yang mencekam, ketakutan, kegalauan, kekhawatiran. Tentu ketika kita memahami Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar, itu bisa menolong kita untuk bisa kuat. Ketika murid-murid satu hari berjalan bersama dengan Yesus ada di perahu, apa yang terjadi ketika mereka menghadapi yang namanya gelombang angin sakal yang keras, kuat? Mereka mengalami ketakutan yang luar biasa, sampai mereka berkata, binasalah kami. Mungkin situasi ini bisa menggambarkan apa yang terjadi pada hari-hari ini. Banyak orang berpikir akan binasa, padahal Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Dan waktu Yesus bangun, dia berkata, berapa lama lagi aku harus bersama-sama dengan kamu, hei orang yang kurang percaya. Jadi ketiadaan, ketidakpercayaan itu lahir dari ketidakpengenalan kita kepada Tuhan. Tentu berbeda ketika murid-murid bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Petrus dan murid-murid yang lain, mereka tidak takut bahkan ketika nyawa mereka harus dipertaruhkan dalam pelayanan. Petrus akhirnya mati syahid, kepala di bawah, kaki di atas, disalibkan dengan cara yang terbalik. Kenapa dia punya kekuatan iman seperti itu? Karena tingkat pengenalannya bertumbuh. Dia semakin memahami dan mengenali siapa Allah yang dipercayai. Karena itu kita nggak cukup hanya sekedar kebaktian, nggak cukup hanya sekedar kata-kata bahwa kita mengenal dia, kita rajin. Nggak. Pertanyaannya, apakah sudah semakin mengenal Tuhan? Dan indikasi kita pengenalan kita itu adalah kita semakin percaya. Jadi bukan semakin takut, semakin khawatir. Makanya menghadapi situasi ini, saudara, mungkin mirip-mirip badainya. Cuma badainya berbeda. Kalau sekarang kan badai gelombang, ketakutan karena COVID. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Tuhan berkata, berapa lama lagi aku harus bersama dengan kamu? Dan Yesus menghardik badai itu dan berhenti. Saya mau katakan bahwa mari jemaat Tuhan kita bertumbuh. Karena saya percaya bahwa ini hanya latihan dengan apa yang terjadi. Kita perlu fokus sebagai gereja yang Tuhan sedang bangun, yaitu gereja yang alam maut tidak bisa menguasai. Kita tidak boleh berhenti karena situasi ini. Kita harus tetap pergi memberitakan Injil dan menjadikan setiap orang murid Tuhan. Jadi situasi ini harusnya menyiapkan kita, karena pandemi yang lebih besar akan datang menggoncangkan dunia ini. Dan kita perlu berdiri teguh di atas firman Tuhan, memiliki fondasi yang tidak bisa digoncangkan. Kita masuk dalam tuaian global, tuaian besar yang sebenarnya akan terjadi. Tuhan akan lakukan rencana dan kehendaknya. Karena itu saya berdoa, saudara, kita perlu ada. Karena kegerakan ini, ada atau tidak ada saudara, Tuhan akan lakukan itu. Karena itu saya berdoa supaya kegerakan yang Tuhan mau lakukan di akhir zaman ini, kita ada di dalam dunia, di dalam kegerakan itu. Karena itu kita nggak peduli apapun yang akan terjadi. Saya percaya bahwa sebelum antikris, sebelum murka Allah dinyatakan atas bumi ini, harusnya kita terlibat betul-betul di dalamnya. Karena itu kita akan lihat ya, sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat ketika meterai ketujuh dibuka, supaya saudara bisa tahu apa yang akan terjadi dengan dunia ini, apa yang akan menimpa dunia ini, biar saudara memahami. Dan memang kita harus bertumbuh betul-betul dalam pengenalan akan Allah. Dalam Wahyu 8 ayat 6-12. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Ingat, sangkakala adalah alat yang biasa dipakai oleh orang Israel untuk berperang. Jadi
ketika di Jericho umat Tuhan disuruh untuk memenangkan kota Jericho dan mereka membawa sangkakala. Satu hari mereka perlu meniup satu kali. Sampai pada hari ke-7 mereka meniup, dan itu merupakan tanda peperangan. Makna dari tradisi orang Yahudi adalah kita lihat bahwa para imam mengelilingi kota sambil meniupkan sangkakala, sehingga tembok-tembok yang kuat runtuh, maka kota itu jatuh ke tangan mereka. Jadi dalam hal ini, sangkakala menunjukkan pernyataan perang dari Allah dan penghakiman. Jadi dalam kitab Wahyu ada 7 sangkakala yang akan ditiup oleh 7 malaikat. Kegunaannya apa? Sama, sangkakala untuk mengungkapkan peperangan hari terakhir, menyatakan bahwa Allah akan mengulurkan tangannya dan melaksanakan penghakiman. Karena itu saya mau katakan kepada kita, ketika sangkakala pertama ditiup, bahwa Allah akan melaksanakan apa yang harusnya dia lakukan. Nah, lalu malaikat pertama meniup sangkakalanya, terjadilah hujan es dan api bercampur darah dan semuanya dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah rumput-rumput hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Jadi kita melihat secara spesifik ketika sangkakala ditiup, ada kata sepertiga, ya, laut sepertiga, kapal-kapal sepertiga, ya, menjadi darah, sepertiga mati makhluk yang bernyawa dalam laut. Ayat 10, lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar bernyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa seperti dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, demikian juga malam hari. Jadi kita melihat Bapak Ibu bagaimana jumlah sepertiga akan rusak betul-betul oleh situasi setiap malaikat meniupnya. Ada pelaksanaan penghakiman dijatuhkan. Karena itu saya mau katakan kepada kita semua bahwa ketika air menjadi pahit, mirip seperti mungkin peristiwa 10 tulah yang terjadi di Mesir. Karena itu Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa hari-hari ini dunia yang diciptakan ini, tetapi karena dosa manusia, manusia menerima penghakiman. Dunia ini terhukum, dunia sedang menuju pada kehancuran. Kita yang ada di dalamnya harus mendengar peringatan dan takut akan Tuhan, sehingga ketika penghakiman terakhir tiba, kita bisa mendapatkan keselamatan yang sejati. Jadi begitu penghakiman datang, sepertiga dari matahari, bulan, bintang akan dipukul. Pada saat itu akankah kekuatan yang kita cintai dalam hidup ini tiba-tiba menjadi gelap? Akan terjadi perubahan-perubahan yang sangat berbeda. Jadi COVID-19 ini merupakan latihan. Jadi kita bisa melihat kalau literatur Yahudi menafsirkan kegelapan sebagai kebutaan dan penghakiman bagi mereka yang menyembah berhala. Jadi ini mengingatkan bahwa kehidupan kita perlu menyembah Tuhan yang sejati. Ingat bahwa kekayaan, kesuksesan, kecantikan, karir kita, mampukah kita menghadapi situasi yang akan datang? Karena itu saya mau ajak kita, kenalilah Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.